Salam luar biasa dahsyat. Berhenti menyalahkan teknologi saat bisnis kamu mulai tertinggal dari kompetitor. Realitasnya, perusahaan yang hancur hari ini bukan karena sistem AI mereka mengecewakan, tapi karena para pemimpinnya terlalu kaku untuk berubah. Siapkan pikiran kamu untuk merancang ulang segalanya bersama saya di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Banyak pengusaha mengeluh, saya sudah beli perangkat lunak artificial intelligence, tapi kenapa keuntungan perusahaan tidak bertambah? Jawabannya sederhana, karena kebanyakan orang salah fokus. Mereka pikir membeli teknologi AI otomatis mendatangkan uang. Laporan terbaru dari World Economic Forum tahun 2026 membuktikan bahwa kunci sebenarnya bukan pada seberapa canggih teknologi AI kamu, melainkan pada seberapa siap organisasi kamu untuk merombak total cara kerjanya secara utuh. Jika kamu adalah pemilik bisnis, manajer, atau profesional yang ingin terus relevan, pastikan kamu menonton pembahasan ini dari awal sampai dengan akhir. Karena kita akan bongkar rahasia bagaimana perusahaan-perusahaan top memaksimalkan AI untuk mendominasi pasar. Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah Transformasi Organisasi di Era AI. Bagaimana perusahaan memaksimalkan potensi kecerdasan buatan. Orang seringkali memandang AI sebagai produk IT yang harus dibeli. Padahal, AI bukanlah sebuah alat tambahan, melainkan alasan untuk melakukan transformasi organisasi secara menyeluruh. Jika kamu bertanya-tanya, bagaimana cara memaksimalkan potensi kecerdasan buatan? Jawabannya bukan dengan mencari aplikasi yang paling mahal, melainkan dengan mengubah sistem kerja yang ada di dalam perusahaan kamu. Kita dihadapkan pada fakta yang menampar realitas bisnis saat ini. Jebakan eksperimen AI. Kamu mungkin melihat seorang karyawan bisa menyelesaikan penulisan laporan lebih cepat dengan AI. Dan kamu langsung merasa bahwa program AI kamu sukses. Tunggu dulu. Sebagian besar keuntungan dari inisiatif AI ternyata tetap terfragmentasi atau terpisah-pisah di tingkat tugas individu. Peningkatan produktivitas 2 digit pada tugas perorangan ternyata gagal diterjemahkan menjadi dampak besar pada skala perusahaan secara keseluruhan. Kenapa ini terjadi? Karena faktanya hanya 15% organisasi yang benar-benar menggunakan AI untuk merancang ulang cara kerja mereka secara fundamental. Jadi, daripada kamu menyalahkan AI karena omset belum naik, sadarilah bahwa kegagalan itu terjadi karena kamu masih menggunakan cara kerja lama yang sekedar ditempeli dengan teknologi baru. Kita bisa melihat kurva yang sangat penting tentang nilai bisnis. Banyak perusahaan mengeluh bahwa nilai bisnis AI mereka datar-datar saja. Ini terjadi karena mereka sekedar menambahkan lapisan AI untuk analisis data dasar. Nilai bisnis yang benar-benar besar atau lonjakan drastis pada grafik baru muncul ketika AI tertanam langsung dalam alur kerja utama, proses pengambilan keputusan dan model operasi perusahaan kamu. Ini yang dinamakan eksekusi yang diorkestrasi oleh AI. Seringkali pemimpin bisnis berdalih bahwa mereka tidak bisa memperbesar skala AI karena masalah keterbatasan teknologi. Laporan ini justru membantah hal tersebut dengan tegas. Skalabilitas AI bukanlah tentang teknologi, melainkan murni tantangan organisasional. Tantangan utama kamu sebagai pemimpin adalah mengatur keseimbangan antara seberapa jauh mesin diberikan otonomi untuk bertindak dan seberapa kuat pengawasan manusia yang mendampinginya. Di sini, kita disajikan matriks transformasi yang sangat praktis untuk menilai posisi perusahaan kamu. Di masa lalu yang statis, sistem bekerja pada kasus penggunaan yang terisolasi. Pada masa depan AI,
mengharuskan sistem yang terhubung, di mana pengalaman pelanggan, operasional, dan riset pengembangan saling memperkuat. Proses kerja yang tadinya sekedar inisiatif sesekali, kini harus diubah menjadi proses terus-menerus yang bisa dirasakan dan merasakan data, memutuskan tindakan, dan belajar secara real time. Lalu, bagaimana dengan pekerjaannya? Kamu mungkin takut AI menggantikan manusia. Ubah ketakutan itu. Peran manusia berpindah dari sekedar melakukan otomatisasi tugas manual menjadi fokus pada penciptaan nilai. Manusia berfokus pada penilaian kritis dan tanggung jawab akuntabilitas, sementara AI yang mempercepat proses eksekusi kerjanya. Jadi, AI memaksa sumber daya manusia untuk menjadi lebih pintar, bukan menjadi pengangguran. Mari kita berbicara angka hasil yang nyata. Pertama, pengalaman pelanggan atau customer experience yang real time. AI mengubah interaksi pelanggan yang tadinya statis menjadi interaksi yang didorong oleh niat atau kebutuhan pelanggan secara langsung. Jika kamu menerapkan ini, konsekuensinya adalah penurunan tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan hingga 21%. Kedua, di bidang operasional. Perusahaan beralih dari eksekusi berdasarkan tebakan perakhiran masa lalu menjadi sistem operasional tangguh dan adaptif yang mendeteksi risiko jauh lebih awal. Dampak nyatanya adalah penurunan tingkat penumpukan barang di gudang atau inventaris sebesar 20 hingga 30%. Daripada kamu pusing memikirkan biaya pemasangan AI, cobalah hitung kerugian yang kamu alami akibat pelanggan yang lari ke kompetitor dan barang yang rusak menumpuk di gudang karena kamu tidak adaptif. Kita melihat 3 elemen mesin pembelajaran: akselerasi riset and development, strategi prediktif, dan SDM berbasis data. Dalam hal riset, pengujian hipotesis di awal proses penggunaan AI akan mengubah kegagalan menjadi pembelajaran, sehingga memangkas waktu peluncuran produk baru hingga 50%. Di bidang strategi, rencana tahunan yang kaku dan lambat akan diubah menjadi proses realokasi sumber daya yang hidup dan dinamis. Ini membuat siklus perencanaan perusahaan kamu menjadi 30% lebih cepat. Lalu, dari sisi manajemen bakat, transisi dari jabatan kerja yang statis menjadi penempatan pekerja berdasarkan kemampuan secara dinamis itu terbukti mampu memotong waktu perekrutan karyawan sekitar 30%. Daripada menghabiskan waktu setahun penuh untuk merencanakan sesuatu yang besok mungkin sudah berubah total, memiliki kemampuan untuk merespon kondisi pasar dengan lebih cepat dan presisi adalah keunggulan yang nyata. Kita merangkum 5 prinsip eksekusi skala perusahaan yang wajib kamu terapkan. Pertama, akuntabilitas manusia. Pastikan penilaian dan tanggung jawab mutlak tetap ada di tangan manusia. Kedua, desain ulang end-to-end. Hilangkan divisi kerja yang tertutup dan bangun tim berdasarkan akhir kerja. Ketiga, sistem bakat terukur. Sejajarkan keterampilan baru pekerja kamu dengan insentif dan desain peran yang adaptif. Keempat, kepercayaan melalui transparansi. Tata kelola dan aturan perusahaan harus berfungsi sebagai fasilitator kecepatan, bukan menjadi penghalang prosedur administratif. Kelima, eksperimen disiplin. Skalakan nilai perusahaan kamu melalui iterasi tindakan yang cepat dan kegagalan kecil yang aman untuk dipelajari. Alih-alih melihat 5 prinsip ini sebagai aturan birokrasi yang merepotkan, lihatlah ini sebagai satu-satunya cara agar investasi AI kamu tidak menjadi pemborosan yang sia-sia. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang paling menentukan. Ditegaskan bahwa nilai keuntungan yang berkelanjutan ini hanya sedikit bergantung pada seberapa canggih teknologi kamu. Keberhasilannya jauh lebih banyak bergantung pada kemampuan kepemimpinan kamu untuk menyelaraskan tata kelola, sistem insentif, dan cara karyawan kamu bekerja dengan sistem tersebut.
Jika bisnis kamu gagal bersaing, jangan pernah menyalahkan kecerdasan buatan. Perusahaan yang tertinggal bukan karena AI mengecewakan, tapi karena organisasi gagal untuk berubah. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu bersedia untuk mengambil keputusan, yaitu merombak organisasi kamu hari ini? Sekarang sudah sangat jelas bahwa AI adalah katalisator bagi organisasi kamu, bukan sekedar perangkat bantu biasa. Memaksimalkan AI berarti memaksimalkan kesiapan sistem kerja kamu sendiri. Jika kamu mendapatkan manfaat dari analisa mendalam di video ini, ingat untuk tekan tombol like, share video ini ke tim atau partner bisnis kamu agar mereka juga siap menghadapi tantangan ke depan, dan pastikan kamu klik subscribe agar tidak tertinggal video materi update lainnya. 5 prinsip eksekusi tadi, menurut kamu, mana yang paling sulit untuk diterapkan di perusahaan kamu? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sahabat semua, kemajuan teknologi tidak akan pernah menunggu kesiapan kamu. Mereka akan bertahan bukanlah yang memiliki teknologi yang paling mahal, melainkan mereka yang memiliki kelenturan untuk terus merancang ulang cara kerja mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan teruslah berinovasi.